Halo semuanya, kita masuk dalam bahan PA yang kelima ya. Bagian 5, perhatikanlah ucapanmu. Kemarin kita bicara, kita menjaga karena kita percaya ya. Hari ini perhatikanlah ucapanmu ya, karena kenapa kita harus memperhatikan ucapan kita ya, karena Tuhan itu bukan hanya menghakimi kita itu cuma hanya tindakan, tetapi ternyata juga ucapan. Dan itu sangat-sangat yang paling sulit dikontrol itu adalah ucapan. Kalau tindakan mungkin Anda masih bisa kontrol ya, tindakan Anda bisa tahu, oh ini salah, nggak salah gitu. Tapi kalau ucapan itu yang kadang loss, sesuatu yang kadang kita nggak sadari, ternyata apa yang kita ucapkan itu menyakiti orang. Nah ini makanya kita harus memperhatikan ucapan kita ya. Coba kita baca dulu ayat ini 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, ucapan pula engkau akan dihukum. Anda perhatikan ayat 34. Hai kamu keturunan budak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Dikatakan begini, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Anda perhatikan, Tuhan sebelum ngomong perbendaharaan, dia berkata gini, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perbendaharaan kita di mana? Hati ini. Ya, makanya dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Jadi hal-hal yang baik yang dikeluarkan itu karena dari perbendaharaannya yang baik. Hal-hal yang jahat yang dikeluarkan itu karena dari perbendaharaan yang jahat. Berarti tergantung di mana? Di hati ternyata. Ya. Jadi betapa pentingnya hati kita. Karena hati kita ini nanti yang akan tercerminnya itu dari mulut kita. Kayak orang kata ditanya misalnya, dia baik atau enggak? Simple. Lihat aja dari hatinya, dari mulutnya. Hati kan enggak kelihatan, tapi mulut kelihatan. Ada seorang pembicara terkenal nama Watsmani, dia berkata begini, pertobatan seseorang itu dimulai dari mulut. Gimana Anda tahu dia bertobat enggak bertobat? Dari mulutnya. Apa yang diucapkan itu yang membuktikan dia bertobat atau enggak bertobat. Maka dari itu Tuhan ngomong, hai kamu keturunan ular budak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Jadi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini kan orang yang wah kalau ngomong tuh rohani sekali ya. Sangat rohani. Tapi Tuhan ngomong begini, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Kenapa? Hatinya jahat. Ketika hatinya jahat, disitulah tercermin dari ucapannya. Dan memang orang Farisi ini hatinya jahat. Kenapa? Karena kalau ngomong itu selalu menghakimi. Nah ini yang kelihatan
waduh ini kok menghakimi. Nah, ini sudah kelihatan nih, hatinya mesti jahat. Kalau ngomong selalu nadanya nada menyalahkan orang. Kalau ngomong mungkin nadanya suara ucapan yang diucapkan itu perkataan-perkataannya suka ngomongin orang. Lah, itu sudah ketahuan berarti orang itu hatinya jahat. Nah, itu sebabnya Tuhan ngomong begini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu kau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Jadi betapa pentingnya kita ini ya harus benar-benar menjaga ucapan kita, dan lebih lagi hati kita. Dalam ayat 34-35 di sini saya keluarkan lebih ya khusus lagi di ayat 34-35. Anda perhatikan ini, dan ini benar-benar Tuhan itu ngomong, ini yang ngomong Yesus. Tuhan mau supaya Anda dan saya ini ayo jaga ya. Nah, mengucapkan hal yang baik itu ditentukan oleh hati kita di sini. Jadi mengucap hal-hal yang baik, hati kita ini jadi penentu. Kenapa hati kita jadi penentu? Kalau Anda percaya Yesus, Tuhan memberikan apa? Hati nurani yang baik. Kenapa hati? Karena kalau hatimu jahat, hidupmu pasti jahat. Makanya ini Anda bisa mengucapkan hal yang baik kalau hatimu ini benar. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu sebabnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan ini harus jaga hati kita setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Bagaimana caranya Anda tahu hatiku lagi gak bagus? Dari mulutmu. Simple. Kalau kamu sudah mulai ngomong yang gak benar, berarti hatimu lagi gak benar. Simple. Bukan dari tindakan. Karena tindakan itu buah dari apa yang Anda omongkan, pikirkan. Yang paling kelihatan itu ketika mulutmu ini ngomong apa. Jadi perkataan kita ini mencerminkan hati kita. Orang kalau hatinya lagi khawatir, ngomongnya pasti khawatir. Aduh susah saya, hatinya lagi susah. Simple. Aduh takut saya, ya hatinya lagi takut. Hati ini nggak bisa dibohongi. Tercerminnya bagaimana? Dari mulut. Orang hatinya suka bohong, dari mana? Ya mulutnya jadi pembohong. Ya, jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan mesti hati-hati dengan yang namanya hati kita ini. Karena ketika hati kita nggak benar, mulut yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan itu tidak baik pasti. Makanya kita mesti perhatikan ucapanmu ini. Kalau kita sudah ngomong yang nggak baik, wah hatiku ini lagi nggak baik. Kita tahu. Karena Tuhan sudah ngomong, apa yang diucapkan dari mulut itu meluap dari hati. Jadi perkataan kita ini mencerminkan hati kita.
Makanya kenapa waktu saya renungkan pertobatan seseorang itu dimulai dari mulut. Kenapa? Karena simple. Karena mulut ini kalau nggak bertobat, nggak mungkin hatinya bertobat. Belum ditindakan loh. Orang bertobat itu gimana tuh cara lihatnya? Oh Pak, dia berubah. Berubah di mananya dulu? Perubahan seseorang itu kan proses yang panjang. Nggak langsung tiba-tiba berubah. Tapi dari mana? Dari mulutnya. Mungkin dulu suka emosi. Orang suka marah, hatinya itu pemarah. Lah, dibuktikan dari apa? Mulai sabar. Sabar dari mana? Perkataannya. Kalau dia mulai berkata, wah ngomongnya, wah marah-marah, hatinya itu penuh amarah. Kayaknya ini penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana caranya kita menjaga hati kita. Hati itu dicerminkan dari mulut, bukan dari apa yang kamu lakukan dulu loh, dari mulutmu dulu. Waktu saya lihat ini, wow, Tuhan itu luar biasa. Ya, maka saya kabarkan di sini hati, mulut. Jadi hati plus mulut ini akan menghasilkan pikiran dan tindakan. Jadi hatimu ini, apa yang ada di hatimu tercermin dari mulutmu. Mungkin engkau tidak ngomong ke orang lain, kau ngomel, hidup susah, anak-anak begini. Nah itu nanti membentuk pikiranmu. Ketika pikiranmu terbentuk, kamu sudah mulai ngomel, pikiranmu terbentuk, terjadilah yang namanya tindakan berontak. Nah, contoh orang Israel, dia lalu bersungut-sungut, Tuhan, mana Tuhan? Terus mulai, karena hatinya ini sudah kesal, hatinya jengkel, bersungut-sungut, mulutnya mulai ngomel. Bersungut-sungut itu ngomel. Enak di Mesir, di sini tidak enak. Nah, Tuhan dengar tuh. Nah, ketika dia mulai ngomel, membentuk pola pikir. Jadi waktu kita ngomel itu terbentuklah pola pikir. Sudah berontak belum? Belum. Masih di pikiran, terbentuk dulu. Kapan mulai berontaknya? Waktu terakhir mau masuk tanah Kanaan. Berontak itu orang Israel. Makanya orang itu dimulai dari mana? Hati sama mulut. Seringkali banyak orang, kenapa tindakannya begitu? Karena hatinya, contoh, kenapa orang bisa sampai memperkosa? Karena hatinya ini najis, mulutnya ngomong yang najis, bentuklah pikiran najis. Ketika pikiran najis ini terbentuk, mulai punya keinginan najis. Hanya orang kan kadang-kadang suka nonton film porno itu hatinya jadi najis. Hati najis, kalau ngomong sama orang ngomongnya ngomongan yang najis. Kalau ngomelnya najis. Mulut yang dikeluarkan semuanya najis, terbentuklah di sini. Ketika terbentuk terjadilah tindakan. Waktu saya coba pikirkan ini, saya dibukakan Tuhan dalam Roma 10 ayat 8 sampai 10. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Anda perhatikan ya. Firman itu apa? Dekat. Nah, kepadamu di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Tuhan ngomong begini, kalau kamu ngaku ya dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Waktu saya renungkan ayat ini, apa yang terjadi ketika coba Anda ngaku dengan mulut Yesus Tuhan, percaya dengan hatimu, apa yang terjadi? Terbentuk pola pikir, aku sudah diampuni. Sehingga terjadi satu kondisi di mana hidupmu ini damai. Kenapa? Karena ada yang namanya kuasa yang mengalir di situ. Jadi apa yang kamu ucapkan itu ada kuasa. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan mesti perhatikan baik-baik perkataan kita. Kalau hatimu sudah nggak baik, taunya dari mana? Perkataanmu. Kalau perkataanmu sudah ngomong yang ngaco, nggak bener, hatimu lagi nggak bener. Orang kalau hatinya bener, pasti ngomongnya bener. Coba tuh orang kalau hatinya lagi damai. Misalnya dapat rezeki, dapat berkat, duit, hatinya kan seneng. Ketemu orang senang. Orang ngomong yang nggak baik, dia udahlah nggak apa-apa. Kenapa? Hatinya lagi baik. Tapi coba hatinya lagi nggak baik. Orang mendelik gini aja, lihat aja nggak mendelik, cuma lihat gini, langsung gini. Apa kau lihat? Mulutnya langsung apa? Nyamber, nantang kau. Nah, hatinya ini lagi nggak baik. Makanya dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ini kalau Anda mau jaga perkataan, perhatikan perkataanmu, Anda harus memperhatikan mulutmu. Hatimu. Jadi kalau kamu mau memperhatikan hatimu, perhatikan mulutmu. Jadi dua ini satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini tidak bisa dipisah ini. Kalau orang bilang, oh Pak dari buahnya, buah itu proses panjang, nggak langsung. Bagaimana kita bisa tahu hidup kita bertumbuh nggak bertumbuh? Mulut. Dari mulut kita akan nanti terbentuk pikiran, tindakan itu semua dari apa yang kita ucapkan. Makanya Daud itu ketika dia lagi kondisinya lemah, dia katakan begini, hai jiwaku, kuatkan dan teguhkanlah, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Dia perintah. Kenapa? Dia tahu kondisi hatinya, jiwanya lagi lemah. Makanya mulut sama hati, kalau Anda sudah tahu ini kok aku kok lemah ya, bagaimana cara menguatkan hatimu? Mulutmu ini, ucapkan perkataan Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang orang kalau udah hatinya lemah, dia udah tahu, tapi dia malah justru cuek-cuek. Nah ini lihat, munculnya di mulut. Makanya kadang-kadang ada orang mulai suka ngomel, ngomong kotor, mulai ngutuk, mulai ngomong yang gak bener. Coba dicek, hatinya pasti gak bener. Ya. Jadi hati dan mulut kita bisa menjadi baik. Apa solusinya? Ya Anda dan saya harus mau bergaul dengan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Harus punya hubungan dengan Allah. Bagaimana caranya punya hubungan? Anda diberi yang namanya Alkitab, firman, untuk Anda baca, untuk Anda renungkan. Makanya kata merenungkan itu hampir sama dengan kata bersungut-sungut, artinya tumur-mur.
mengucap, memperkatakan. Nah, ada satu contoh di sini dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan gini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, nih di Berea ya. Orang Yahudi di Berea. Karena mereka menerima firman itu, Anda perhatikan, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dikatakan apa? Orang-orang Yahudi di kota itu apa? Lebih baik hatinya di sini. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Berarti betapa pentingnya seseorang itu mesti mau membaca, merenungkan firman. Kenapa? Karena itu akan membuat hatimu itu jadi baik. Hanya kenapa kalau Anda baca firman itu harus diucap keluar suara? Kenapa? Karena Anda sedang waktu baca itu Anda sedang membersihkan hatimu dari yang gak baik. Waktu Anda merenungkan, Anda sedang mengisi hatimu dengan yang baik. Itu sebabnya kenapa kita tuh mesti suka. Jangan kita nggak suka. Seringkali banyak anak Tuhan nggak suka baca firman. Nanti kalau hatinya sudah tidak baik, muncul sesuatu yang nggak baik, mulai tanya kenapa ya aku nggak baik? Ya karena hatimu nggak baik, nggak dijaga. Amsal 4 ayat 23 jelas, jagalah hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancarnya dari mana dulu? Perkataanmu. Perkataanmu nanti akan memberi kehidupan. Tapi kalau hatimu nggak baik, maka perkataanmu akan membunuh. Dan itu memang real, nyata. Dan tidak bisa, kita nggak bisa ngomong tidak mungkin. Iya, nyata. Coba, saya pernah suatu ketika ya, ini diri saya nih, ya kesaksian diri saya sendiri. Saya pernah suatu ketika nggak baca firman. Hati saya itu mulai, aduh kacau. Udah kacau di mulut ini, wah, ngomong ini pedes. Kenapa? Hatinya nggak benar. Makanya orang kalau hatinya nggak benar, perkataannya pasti nggak benar. Nah itu sebabnya Anda dan saya mesti isi hatimu ini loh. Bagaimana cara isinya? Pakai mulut. Makanya ini mulut sama hati ini mesti connect, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya Anda kalau misalnya hati nggak benar, bacalah Alkitab. Mungkin nyanyi, bermazmur, nyembah. Supaya apa? Itu ngisi hatimu. Kalau masih nggak bagus lagi, renungkan. Saya ada satu kesaksian pertama kali saya bertobat. Saya ini waktu itu saya baru tahu firman Tuhan itu hebat. Waktu itu di rumah saya itu di Semarang itu, rumah orang tua saya itu ada persekutuan. Nah di dalam persekutuan itu hamba Tuhan itu menyampaikan satu perkataan firman dalam Mazmur 20. Saya lupa ayat ke-10, ayat ke-berapa saya lupa. Tapi Mazmur 20 dikatakan Tuhan menjawab dari surganya yang kudus pada orang yang diurapinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saya masih ingat itu. Nah, waktu persekutuan itu ternyata di belakang rumah orang tua saya, tempat kerjanya itu ada kuntilanak katanya.
Nah, di belakang itu dekat kamar saya. Waduh, malam itu habis persekutuan saya takut. Hari itu semua sudah pulang, persekutuan sudah selesai, tidurlah. Tidak sengaja tidur, tidak tahu malamnya saya mimpi buruk. Mimpi setan lagi. Waduh, saya benar-benar ketakutan. Hati saya sudah dipenuhi dengan ketakutan. Saya takut sekali. Sampai akhirnya saya mau ke WC, ke toilet aja takut. Saya bangunin adik saya, temenin yuk ke WC. Bayangin, habis itu saya ditemani. Setelah selesai masih takut. Saya teringat dengan perkataan dari hamba Tuhan bahwa memperkatakan itu dahsyat, baca firman itu dahsyat. Saya hari itu mulai ingat itu. Saya mau ambil Alkitab, jaraknya ini mungkin saya di setengah ini. Jadi ada saya balik di tengah-tengahnya. Itu Alkitab di situ saya tidak berani ambil. Kenapa? Karena terlalu takut. Saya tidak berani, saya bangunin lagi. Tolong ambilkan Alkitab. Lu bayangin loh, Alkitab deket, tidak berani. Hari itu mulai saya buka dalam Mazmur 20 itu. Saya mulai perkatakan. Waktu saya perkatakan, saya tahu saya seperti diberi keberanian, diberi damai sejahtera, dan ketakutan itu menyingkir dengan sendirinya tanpa saya sadari. Bangun sejak hari itu saya menjadi pribadi yang berani. Waduh, saya tahu firman Tuhan itu dahsyat. Sejak hari itu saya tidak pernah tidak membaca. Kenapa? Saya tahu firman Tuhan itu dahsyat. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya Anda untuk misi hatimu. Tadi firman Tuhan ngomong begini, orang mengucapkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Berarti perbendaharaan itu bicara hatimu. Bagaimana Anda ngisi perbendaharaanmu yang baik? Ya lewat mulutmu. Ketika engkau membaca firman, ketika engkau merenungkan firman, itu waktu Anda membaca itu, Anda tuh membersihkan hatimu dari yang jahat. Itu kata, kalau Anda membaca, makanya coba orang kalau lagi kondisi marah besar, suruh baca Alkitab coba, tambah marah. Kenapa? Karena waktu dia membaca itu membersihkan, jadi rasanya, waduh, kayaknya kacau. Tapi di situ kalau diteruskan baca, lama-lama nanti kuasa Roh Kudus itu akan menaungi hatimu sehingga kamu bisa damai. Nah, merenungkan itu mengisi. Jadi kalau Anda lagi kondisi-kondisi di luar, kan tidak mungkin baca. Anda mesti renungkan, Anda mesti hafal, diperkatakan. Waktu Anda memperkatakan itu, Anda mengisi hatimu dengan yang baik. Nah, kadang-kadang orang nggak sadar. Kadang-kadang ada orang yang dia mulai menyanyikan nyanyian. Ya, di situ dia nyanyi, dia tanpa sadar dia mengisi hatinya dengan penyembahan yang baik. Makanya begitu pentingnya kita ini bergaul dengan Allah. Maka kata bergaul ini kan berarti kalau misalnya saya bergaul, itu kan berarti sahabat dekat. Nggak mungkin orang bergaul itu tidak dekat. Pasti hubungannya dekat. Nah itu sebabnya kenapa Anda tuh mesti harus mau bergaul. Supaya firman Tuhan ngomong gini, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti kan hubungan kedekatan. Sehingga ketika Anda itu dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin marah, mungkin dalam kondisi Anda disakiti, kecewa, Tuhan itu mengingatkan akan firman-Nya. Kalau Tuhan sudah mengingatkan, Anda mesti perkatakan, yes, aku mesti ngampuni karena Tuhan sudah ngampuni. Kalau aku nggak ngampuni, Bapakku di surga nggak ngampuni, aku mesti ngampuni karena Yesus sudah terlebih dahulu ngampuni aku. Aku juga orang berdosa.
aku juga diampuni, aku mesti ngampuni. Nah, di situ Tuhan tuh, waduh. Makanya nih, orang itu waktu dia ngomel, ini konflik batin. Di dalam dirimu ada konflik. Makanya kita ini waktu ngomellah yang baik. Jangan ngomel yang gak baik. Anda ngalami masalah, kadang-kadang orang ngalami masalah, ya, masalahnya besar, di tempat tidur grumel bergumam sendiri. Gimana ini? Aduh. Coba Anda bergumamnya itu yang baik gitu. Tuhan kekuatanku, aku percaya Dia pemeliharaku, di dalam Dia ada jalan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Dia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Wah, ada ucapkan terus, dan itu akan apa? Akan Anda sedang ini mengisi hatimu supaya hatimu itu bisa percaya baik. Saya teringat waktu itu nonton filmnya Daud melawan Goliat. Kalau kita lihat di Alkitab kan Daud melawan Goliat kan gak diceritain pergumulannya. Di film itu diceritain pergumulannya. Hari itu waktu Daud ngomong sama Saul, saya yang lawan. Malam itu Daud itu seperti dihantui. Kenapa? Orang-orang berkata gini, mana mungkin kamu bisa menang? Oh, kamu kan kecil, Goliat tuh besar, pakai pakaian perang aja tenggelam kok. Masa mau ngelawan Goliat yang tingginya 3 meter lebih itu? Nggak bisa. Apa yang dia lakukan? Malam itu bangun, dia langsung ngomong begini, Tuhan kekuatanku, Tuhan yang berperang bagiku, bersama dengan Tuhan aku tidak takut. Dia perkatakan, semalaman dia perkatakan itu apa? Mengalahkan hatinya yang takut. Nah, tapi banyak orang begini, ketika dia sudah mengalami begitu, dia dikuasai. Nah, ketika dia dikuasai, disitulah roh iblis itu mengontrol hidupnya, sehingga keluarlah perkataan-perkataan yang gak baik. Hanya ada orang dikuasai oleh roh amarah, roh ketakutan. Ketahuannya dari mana? Dari mulutnya, perkataannya. Nah, bagaimana cara keluarnya? Ya itu, Anda mulai merenungkan itu di situ. Jadi kita ini diberi otoritas. Ya, bagaimana Yesus ngalahkan iblis? Dia ngomong. Ketika dia lapar, dicobai oleh iblis. Dia lapar sebagai manusia, dicobai iblis. Kan kamu anak Allah, ubah dong batu jadi roti. Apa dikatakan Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Tidak boleh sembarang. Ya. Ini artinya pengenalan kita ya akan Allah di dalam Kristus Yesus inilah yang menjadikan kita dapat memiliki hati dan mulut yang baik, kudus, sehingga menghasilkan pikiran dan tindakan yang baik, benar dan kudus. Jadi pengenalanmu ini loh. Makanya kenapa Anda itu dan saya ini mesti harus setiap hari. Kalau Anda hidup bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka hatimu ini lama-lama jadi baik. Hatimu lama-lama akan jadi kudus. Sehingga kalau hatimu kudus, mulutmu juga akan baik. Ya, sehingga menghasilkan pikiran dan tindakan yang baik, benar dan kudus. Makanya orang itu mau memiliki hati yang baik itu sebuah proses. Yang di dalamnya harus ada perjuangan. Makanya kalau kita nggak mau berjuang, jangan harap.
Orang nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan firman, ya jangan harap. Nggak mungkin bisa. Ngalahkan dosa itu dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa. Kita tuh sangat perlu yang namanya firman Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya tidak mau untuk membaca firman, tidak mau untuk bergaul dengan Allah, kumpul dengan Allah, bersahabat dengan Allah, ya jangan harap Anda bisa jadi benar, baik, tindakan, pikiran. Dalam Amsal 13:20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi dengan siapa kamu bergaul, ya itulah dirimu. Ini kan kenapa kita ini dilarang Tuhan tuh bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Karena itu bisa nular. Hatinya nggak benar, nular ke kita. Nah, coba orang suruh kumpul sama orang yang suka ngomong kotor, nanti bisa terekam. Ketika dia kumpul, di situ mulai omongan-omongan yang nggak benar itu Anda izinkan, itu masuk ke hatimu tuh. Sehingga tanpa sadar nanti Anda bisa ikut. Coba aja, Anda nggak suka misalnya sebuah lagu, ya, satu ketika ada seorang hamba Tuhan ini nyanyi sebuah lagu yang istrinya nggak suka. Nah, hari itu dia terus nyanyikan di depan istrinya. Istri bilang, sudahlah, berhenti. Dia terus nyanyikan, istrinya dengar. Suatu ketika, kan istrinya gak suka, lagi mandi nih. Ini hamba Tuhannya cerita nih, lagi mandi enak. Nyanyi, ya dia gak suka. Ya dinyanyikan suaminya, bayangin. Ini kan sesuatu yang, waduh, ini kalau kita gak hati-hati, bahaya. Makanya kenapa Anda mesti suka untuk membaca firman. Kalau baca firman kenapa harus disuarakan? Supaya kau dengar. Supaya ketika kau dengar, hatimu terisi. Nah, karena apa? Makanan dari iman kita itu dari telinga kita. Makanya kenapa disuarakan? Ngomong dengan mulutmu. Nah, ini keluar suara, ini terisi. Apa Anda mesti suka untuk dengar akan pengajaran firman supaya hatimu terisi? Ya, orang kalau datang ke orang-orang motivator tuh, udah semangat, hatinya berapi-api. Nah, sekarang kalau firman Tuhan bagaimana? Dahsyat, lebih dahsyat lagi kalau Anda mau terima itu. Tadi firman Tuhan ngomong, karena orang-orang Yahudi di Berea menerima firman itu dengan kerelaan hati dan menyelidiki. Berarti kan dia suka. Setiap hari mereka lakukan. Makanya kalau Anda nggak mau tiap hari untuk belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya, susah. Seringkali banyak orang beralasan karena merasa bahwa firman Tuhan nggak penting. Tapi kalau Anda dan saya tidak mau membaca, ya sudah, akhirnya tidak akan pernah bisa memiliki hati yang baik karena kita nggak bergaul dengan Allah. Firman Tuhan ngomong, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi kalau orang nggak bergaul dengan Allah, nggak bisa. Harus mau bergaul dengan Allah. Melalui apa? Allah nggak kelihatan. Firman Tuhan, Alkitab. Ya, jadi setiap kita mesti suka baca firman, suka renungkan firman. Saya latih diri saya latih anak-anak saya. Saya kasih ayat hafalan, hafal. Mereka mulai tiap pagi bangun cari ayat hafalan, dihafal. Setelah hafal mulai ngomong di depan kita. Oh iya, hafal. Malam mau tidur mulai lagi, coba 5 kali. Kenapa?
Karena saya tidak bisa membekali mereka dengan kepandaian kalau mereka nggak takut Tuhan. Bagaimana supaya mereka bisa takut Tuhan? Ya mereka harus punya hati yang suka dengan firman. Dengan begitu dilatih untuk suka. Dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo coba yuk belajar. Baca, renungkan. Mesti dibentuk. Ketika kau nanti suka merenungkan, lama-lama akan jadi pola. Pikirmu berubah. Pola pikir yang salah ini berubah, sehingga ini menghasilkan tindakan yang benar. Karena tindakanmu ini dari apa yang kau pikirkan. Jadi orang itu bertindak dari apa yang dia pikirkan. Lah pikiran dari mana? Dari hati. Hatimu bagaimana? Dari yang dia ucapkan tiap hari itu loh. Itulah sebabnya Anda dan saya harus mau mengisi hati dengan hal-hal yang baik dari mulut kita, sehingga dapat mengeluarkan hal-hal yang baik dari hati kita melalui mulut kita juga. Jadi isi hati dengan hal-hal yang baik dari mana? Dari mulut. Karena Anda mau ngisi dari mana? Dari mulut. Waktu Anda kalau kita bergumam, coba kita bergumamnya firman Tuhan untuk dirimu. Anda lagi khawatir, jangan aduh gimana ya khawatir. Mulai serahkanlah, aku serahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidupku. Dia Allah pemelihara dalam hidupku. Aku serahkan segala khawatirku. Waktu Anda takut, Anda mulai memperkatakan, ya, bahwa aku tidak menerima roh yang membuat aku takut, tapi aku menerima roh Allah yang membuat aku berseru, ya Aba, ya Bapa. Mulai perkatakan. Jangan kita bergumamnya yang gak baik. Waktu Anda bergumam yang gak baik, termasuk kekhawatiran, ketakutan, gumam-gumam yang lain, itu Anda lagi ngisi hatimu dengan yang gak baik. Ya, jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan mesti belajar mengucap untuk dirimu ini, hatimu ini diisi ini melalui mulutmu ini dengan yang baik. Mulai digumamkan, telingamu dengar, di situ isi hatimu. Jadi mulut ini, maka dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Jadi hatimu ini dikenyangkannya ini oleh hasil mulutmu. Apa yang kamu ucapkan? Maka dikatakan hidup dan mati di bawah kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Makanya Anda dan saya ini isi hatimu loh. Waktu Anda ngomong firman, waktu Anda merenungkan, bergumam, untuk Anda mulai bergumam, nyanyi, coba diucap. Nyanyi itu yang ngomong. Waktu Anda nyanyi itu, ya tadi, kuasamu terlebih besar. Anda sedang ngomong sama hidupmu, isi. Kuasa Tuhan lebih besar. Apalagi kita nyanyi, ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan. Anda sedang ngisi nih. Kapan Anda keluarkan? Waktu Anda nanti keluar dari sini. Makanya ini harus diisi. Kalau Anda tidak isi, waduh. Orang kalau yang suka khawatir, diisinya kekhawatiran terus, maka omongannya omongan khawatir. Kalau orang takut, hatinya diisi dengan ketakutan terus, nanti omongannya omongan takut. Makanya coba nih, yang COVID ini, Anda lihat coba, hatinya orang udah takut, lihat takut, mulai diisi dengan ketakutan. Omongannya apa? Omongan ketakutan.
Ini gereja-gereja, pendoa-pendoa sedang, yuk kita mulai nyembah bersatu. Mereka mulai, pemimpin-pemimpin yang senior-senior mulai, yuk jangan ngomongin COVID terus, mulai nyembah. Ini mulai 24 jam 40 hari mereka ya, di setiap kota mereka mulai nyembah. Nah, kita harus isi itu ya. Baiklah mengisi hati dengan hal yang baik. Ketika kapan? Ketika kita membaca dan merenungkan, sehingga dapat mengeluarkan hal-hal yang baik pula dari hati kita melalui mulut kita. Kadang-kadang orang berpikir merenungkan gimana sih? Waktu Anda nyanyi itu loh, itu kan merenungkan sebenarnya. Waktu Anda menyembah, itu merenungkan sebenarnya. Bagi saya merenungkan itu simpel. Waktu Anda menyanyikan itu berulang-ulang, itu merenungkan. Tanpa sadar Anda merenungkan. Waktu Anda mulai memperkatakan firman Tuhan berulang-ulang, itu Anda merenung. Waktu Anda menghafal, itu merenungkan. Waktu Anda memikirkan dengan bergumam Tuhan baik, itu merenungkan. Simple sebenarnya. Tapi banyak orang seringkali bingung merenungkan bagaimana. Waktu Anda mulai menghafalkan ayat firman Tuhan, Anda mulai memperkatakan itu terus menerus, Anda merenungkan itu. Jadi membaca, merenungkan itu satu paket, sehingga menghasilkan sama dengan membaca plus merenungkan sama dengan melakukan, menjadi satu tindakan. Ya, orang kalau nggak suka baca merenungkan tidak akan menghasilkan tindakan firman. Makanya kenapa Anda mesti membaca? Supaya Anda lagi di situ Anda sedang ngomong-ngomong sama Tuhan. Nah, waktu Anda merenungkan, Tuhan sedang berbicara dalam hidup ini loh. Aku mau bicara tentang ini loh. Ada dapat, wah. Makanya kalau orang baca firman, orang ngomong rema. Waktu Anda baca dapat rema. Kok pas ya? Kok apa yang saya kumpulkan kok pas ya dengan firman? Lah, Tuhan lagi ngomong. Makanya mau dengar Tuhan ngomong, simple. Waktu Anda baca firman, Tuhan ngomongnya lewat firman. Tuhan ngomong, kok pas ya? Lah itu Tuhan lagi ngomong sama kamu. Seringkali orang pikir, gimana ya caranya dengar Tuhan ngomong? Simple. Waktu Anda baca, Anda mendapatkan perkataan firman, itu Tuhan ngomong. Waktu Anda dengar begini, Anda dapat rema, itulah Tuhan ngomong. Seringkali orang mikirnya Tuhan ngomong gimana ya? Waduh, dengan suara gimana ya? Suaranya itu gimana? Tuhan bukan yang ya ada gitu ada. Tapi kan yang paling tepat, paling baik, paling enak itu waktu Anda baca Tuhan ngomong oleh firman. Lah waktu Tuhan ngomong, rema itu Anda hafalin, itu Tuhan lagi ngomong. Perkataan itu jawaban doamu. Nah, bagaimana Tuhan bisa menjawab secara real? Anda mesti ucapkan dulu. Makanya Anda perhatikan dalam firman Tuhan diucap. Jadi Anda mulai memperkatakan janji-janji Tuhan itu. Tuhan, aku percaya janjimu. Lah, kenapa Anda mesti ucap? Untuk membentuk pikiran Kristus dalam pola pikirmu. Karena kalau Anda nggak sehati dulu, susah. Nggak sepikir, nggak bisa jadi. Maka seringkali banyak orang kenapa tidak mengalami janji Tuhan? Karena nggak sepikir. Kalau nggak sepikir, tindakannya beda. Ya, jadi Anda mesti renungkan. Waktu Anda dapat perkataan firman Tuhan, Anda mesti renungkan. Sehingga perkataan yang kamu renungkan, ucapkan ini tanpa sadar Anda sedang mengarah kepada janji Tuhan. Jadi ucapanmu itu
mengarahkan Anda kepada janji Tuhan. Jadi tanpa sadar itu. Nah, seringkali banyak orang nggak ngerti. Tuhan katanya janji begini, kenapa nggak terjadi? Kenapa begini? Ya karena kamu nggak mau ucapkan. Maka firman Tuhan, karena aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi Anda kalau percaya ya mesti ngomong. Kalau Anda nggak ngomong ya Anda nggak percaya. Gimana Anda membentuk percayamu? Anak aja, kalau dijanjiin misalnya, nanti papa beliin mainan. Apa yang dia lakukan? Dia ngomong, papa mau beliin aku mainan. Dia ngomong sama teman-temannya, papaku mau beliin aku mainan. Lagi mau tidur, papa janji mau beliin mainan. Ngomong terus. Supaya apa? Bukan papanya nggak ingat. Kita memang harus ngomong itu supaya apa? Supaya malaikat itu mengerjakan. Karena waktu janji Tuhan dinyatakan ada peperangan. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus punya bagiannya ini. Selain Anda melakukan, Anda mesti memperkatakan itu terus menerus, sehingga bentuk pola pikir, sehingga Anda bisa bersahati di situ sama-sama dengan Tuhan. Makanya di dalam Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi hendaklah. Makanya kalau kita ini tidak sehati sepikir dengan Tuhan, sulit. Yang terjadi adalah berontak. Makanya banyak orang seringkali, kenapa ya Tuhan gak jawab? Karena Anda gak percaya. Perkataan-perkataan yang gak percaya. Coba kita memperkatakan perkataan yang percaya plus dengan tindakanmu. Makanya ini kalau ininya gak dibentuk dulu, susah. Makanya Tuhan selalu ngomong pembaharuan akal budi. Mesti dibaharui, dibentuk, supaya menghasilkan satu tindakan yang sama, selaras dengan apa yang kamu pikirkan. Ya, jadi dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Dikatakan begini, supaya engkau bertindak hati-hati. Untuk apa? Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kenapa Anda mesti memperkatakan? Anda mesti merenungkan, supaya di sini bertindak hati-hati. Jadi selaras dengan apa yang ditulis. Ini terbentuk pola pikir, sehingga sebab dengan demikian nanti perjalananmu ini hasilnya nanti. Ini hasil. Hasilnya di sini. Jadi hasilnya disertai oleh Tuhan. Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Tapi prosesnya dalam memperkatakan, dalam merenungkan, bertindak hati-hati. Jadi satu paket di situ. Dari mulai membaca firman, merenungkan firman, sehingga bisa bertindak hati-hati. Jadi membaca plus merenungkan sama dengan tindakan. Tindakan nanti menghasilkan perjalanan yang berhasil dan beruntung.
Kita ini anak Tuhan, ini harus suka. Kalau nggak suka, waduh repot. Bukan hanya membaca saja, tapi juga harus merenungkan. Makanya saya selalu tekankan, yuk hafal ayat yang pendek-pendek dulu Anda perkatakan, seharian Anda perkatakan, supaya itu masuk. Anda capek mau nyanyikan, saya akan kadang-kadang nyanyikan. Dalam penyembahan saya nyanyikan. Karena saya tahu itu perkataan dahsyat. Itu janji Tuhan buat saya. Memasmurkan itu. Sehingga itu nanti jadi tindakan. Anda tidak sadar nanti jadi tindakan. Makanya kenapa orang yang suka merenungkan firman Tuhan, hatinya jadi baik. Kenapa? Karena diisi dengan yang baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak benar, dia kayak peka. Tidak boleh. Firman Tuhan tadi ngomong begini, tidak boleh. Aku tidak mau lakukan. Punya kekuatan untuk nolak ketika itu salah. Kenapa orang nggak punya kekuatan untuk nolak? Karena dia tidak diberi kekuatan di situ. Nah, kekuatan kita kapan? Waktu kita membaca, merenungkan. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus suka membaca, suka merenungkan. Nah, ini Jumat depan saya akan bicara bagaimana kita ini mengisi pikiran kita sehingga hasilnya nanti perkataan itu ada otoritas di situ. Sehingga kita ini waktu kita ini isi dengan yang baik, nanti perkataan otoritas itu akan muncul tanpa sadar. Jadi Tuhan itu karena Dia ada di dalam kita. Jadi seharusnya kuasa itu menyertai ketika kita berkata-kata. Jadi ada satu perkataan kehidupan. Jadi perkataan kehidupan itu bukan hanya bicara mendoakan orang sakit sembuh, tapi ada perkataan hikmat yang memberi kehidupan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita besok Jumat depan kita akan bahas itu. Ya, saya rindu kita mulai praktekkan ya kehidupan yang namanya membaca, merenungkan firman. Coba Anda kalau baca, minta Tuhan tolong beri saya perkataanmu dalam hidupku untuk hari ini. Waktu Anda baca, dapat Anda, kalau saya kadang perkatakan, saya tulis, saya mulai hafal. Ya memang susah, apalagi sudah umur semakin ya kayak yang sudah umurnya sudah semakin ini kan, anggap aja latihan otak supaya nggak pikun. Nah, mulai hafal, perkatakan di waktu Anda senggang, waktu Anda lagi santai, waktu Anda lagi kerja, lalu apapun perkatakan, lagi istirahat perkatakan. Mungkin lupa, habis istirahat ingat perkatakan 5 kali, 10 kali. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Nah, di situ nanti Anda sedang ngisi yang baik. Nah, kalau Anda sedang ngisi yang baik, nanti pola pikirmu lama-lama berubah. Nah, di situ akan menghasilkan tindakan yang benar. Nah, mari kita datang kepada Tuhan.